Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudahu, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita selalu untuk mengembalikan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Kemudian hal tersebut dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kesyukuran seorang hamba yang mendapatkan nikmat darinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pada semua orang, tetapi hanya diberikan kepada hamba-hamba yang Ia cintai dan hamba-hamba yang mencari hidayah tersebut. Kemudian kita lanjutkan tadabbur kita atau bacaan kita dalam surah Thaha, masih dalam kisah Musa dan Fir'aun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr fasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum fi juzu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa 'abqa. Setelah Fir'aun melihat kenyataan yang di luar daripada apa yang dia harapkan, karena sebelumnya dia kemudian berharap tukang sihirnya bisa mengalahkan Musa alaihissalam, sehingga kemudian dukungan rakyat kemudian dia mendapatkan dukungan rakyat penuh. Tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Tukang sihir Fir'aun yang dia bangga-banggakan sebelumnya itu ternyata dikalahkan oleh mukjizat Musa alaihissalam. Akhirnya dia kemudian melihat juga kenyataan bahwa tukang sihir itu kemudian langsung beriman kepada Musa. Mereka kemudian tersungkur dan bersujud dan menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyatakan menjadi sebagai pengikutnya Musa dan Harun alaihi wassalam. Maka Fir'aun pada waktu itu sebagai seorang penguasa yang kemudian tidak mau kehilangan muka dan kemudian dia tidak mau kemudian hal tersebut menurunkan wibawanya, karena rakyat sudah melihat bahwa ternyata Musa yang menang dalam munazarah ini, dalam pertandingan tersebut. Karena itulah yang diinginkan Fir'aun, untuk membuktikan Musa itu betul-betul rasul atau tukang sihir. Maka dia diadu dengan tukang sihir dan ternyata Musa menang. Apa yang dilakukan Fir'aun? Fir'aun kemudian dengan licik, dan beginilah selalu penguasa yang kemudian tidak mau dikalahkan. Jika dia kemudian diberikan bukti, dia akan mencari jalan lain. Maka dia mengatakan, qala amantum lahu qabla an adana lakum. Wahai tukang sihir, kamu beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada Tuhannya Musa sebelum kamu minta izin kepada saya. Maksudnya kami adalah anggota saya yang bawa kamu ke sini. Kenapa engkau kemudian bisa kemudian tiba-tiba beriman kepada Musa alaihissalam tanpa minta izin, tanpa bermusyawarah, tanpa minta pendapat saya, tanpa minta izin? Maka kemudian Fir'aun menggunakan apa yang dilakukan oleh tukang sihir itu, ketika dia serta merta beriman kepada
Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala, aman Rabbi Musa amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Maka kemudian Firaun mengambil kesimpulan, innahu lakabirukum alladzi 'allamakum sihr. Dia bilang bahwa ini adalah konspirasi. Sebenarnya Musa itu adalah yang ajar kalian sihir. Di ayat lain dikatakan inna hadza lamakrum makartumuhu fil Madinah. Ini adalah sesuatu yang kalian sudah atur sebelumnya. Karena kalian ini sebenarnya muridnya Musa, belajar kepada Musa sihir. Sehingga kemudian kalian melakukan konspirasi di hadapan saya dan pura-pura kamu mengalahkan diri di hadapan Musa. Ya, tuduhannya seperti itu. Padahal Musa tidak pernah bertemu dengan tukang sihir itu. Firaun pun juga kemudian mencari tukang sihir itu dari berbagai daerah, dari berbagai negeri. Sedangkan Musa ketika dia datang ke Mesir, dia kemudian langsung menemui Firaun. Tidak ada kesempatannya untuk bertemu dengan Firaun. Namun begitulah, selalu dia mencari alasan, selalu dia mencari hujjah untuk kemudian membenarkan apa yang dia katakan, dan akan menghipnotis dan kemudian dipercaya oleh khalayak, pada waktu dipercaya oleh masyarakat dan menteri-menterinya, bahwa ini memang konspirasi, ini settingan yang sudah diatur oleh Musa dan tukang sihir. Yang dikatakan inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Oh, ini adalah settingan kalian, sengaja kalian buat untuk seperti ini supaya kalian ingin mengeluarkan penduduk Mesir ini dari Mesir. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Karena kamu sudah menipu saya, dia anggap tukang sihir ini menipu dia, atau dia tahu dia bahwa tukang sihir ini betul-betul ada tukang sihir, tapi dia pakai hal tersebut untuk menenangkan menteri-menterinya dan masyarakatnya bahwa tukang sihir memang berkhianat, padahal tidak berkhianat. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Maka saya akan potong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang. Maka itu yang kemudian dikatakan Firaun kepada tukang sihir. Wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Dan setelah itu saya akan salib kamu di batang-batang kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Supaya kamu tahu siapa yang paling keras azabnya dan siapa yang paling lama azabnya. Jadi dia potong dulu badannya dan kemudian dia salib sampai meninggal di situ. Mungkin bisa 1 hari, bisa 2 hari. Makanya itu ucapannya wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Supaya kamu tahu siapa yang lebih keras azabnya, kami kah atau Musa atau Tuhannya Musa. Karena silakan pilih, kamu mengikuti Musa atau mau kembali kepada kami. Kalau tidak mau, maka kami akan potong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang, dan setelah itu kalian disalib di pohon kurma. Nah, ini adalah ancaman. Setelah sebelumnya dia merangkul dan melihat dia menjadi musuh, maka dia menendang tukang sihir ini. Tukang sihir ini, mereka kemudian melihat kebenaran, melihat apa yang dibawa Musa adalah bukan sihir, dan dia adalah sesuatu yang merupakan kehendak daripada Rabbul Alamin. Mereka kemudian tidak ada satupun yang kemudian kembali kepada Firaun. Bahkan mereka mengatakan qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana. Kata mereka, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Kami tidak akan menukar, kami tidak akan kembali kepadamu, kami tidak akan menukar ini petunjuk yang telah datang kepada kami tidak akan tukar dengan apa yang kamu tawarkan, apa yang kamu inginkan. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal haq. Kami tidak akan menukar kebenaran ini walladzi fatarana, dan kepada Allah Subhanahu walladzi fatarana, dan kepada yang menciptakan kami. Jadi kami tidak akan menukar itu. Ini sudah paten, ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Dan ini keimanan tukang sihir, sehingga Ibnu Abbas mengatakan
di waktu pagi dia kemudian menjadi penolong kesesatan, kemudian di sore hari mereka menjadi syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma pagi dan sore, tetapi kemudian mereka menjadi syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana. Kami tidak menukar hidayah, bukti yang telah datang kepada kami dan yang menciptakan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan menukar. Ini sudah menjadi keyakinan. Kata dia, faqdi ma antaqad. Silakan kamu lakukan apa yang kamu inginkan. Hukum yang kamu bilang tadi itu lakukan saja, tidak ada masalah. Ini ketika keimanan. Dan makanya kita bisa melihat kadang-kadang orang-orang yang kemudian mu'allaf, yang kemudian baru masuk Islam, dengan melihat atau menyaksikan suatu tanda atau mendapatkan suatu tanda, itu biasa kita mendapati keimanannya itu lebih kuat daripada muslim yang sudah beriman sejak lahir. Ini seperti tukang sihir Fir'aun. Ketika dia sudah yakin dengan tanda itu, mereka tidak akan menukar dengan apapun. Walaupun dengan nyawanya, dia tahu pasti dia akan mati. Dia akan dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang dan disalib sampai mati. Tapi mereka kemudian faqdi amma antaqad. Silakan Anda hukum, silakan lakukan apa yang engkau mau lakukan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu cuma bisa menghukum di dunia ini, cuma bisa menghukum satu kali. Setelah kami mati, selesai. Kamu tidak bisa menghukum lagi. Walaupun kamu hukum, kami juga tidak merasakannya. Kamu tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi cuma satu kali kamu bunuh kami, setelah itu selesai. Tidak bisa kamu hidupkan lagi, kemudian kamu hukum lagi, tidak bisa seperti itu. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu hanya kemudian bisa menghukum di dunia ini. Sampai di sini kekuasaannya. Kemudian mereka mengatakan inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairum wa abqa. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Kami beriman kepada Tuhan kami agar Ia mengampuni kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr, dan apa yang engkau paksa kami lakukan dalam pertandingan sihir ini melawan kebenaran, melawan Musa alaihissalam. Ini adalah dosa. Mereka tahu ini adalah dosa karena mereka kemudian melawan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa sudah mengatakan, wailakum la taftaruna 'ala Allahi kadziba. Celaka kalian, jangan kalian kemudian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tukang sihir ini minta ampun berharap ampun Allah Subhanahu wa taala karena sudah bersatu untuk mengalahkan Rasul Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Allah yang dibawa oleh Musa. Wallahu khairu wa abqa, kata dia, dan Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih abadi, lebih dia adalah sesuatu yang kekal. Adapun engkau Firaun, kamu tidak kekal dan hukumanmu juga tidak kekal. Allah Subhanahu wa taala hukumannya kekal. Kemudian mereka mengatakan innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannamu la yamutu fiha wa la yahya. Maka siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dalam keadaan berdosa, mujrim, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Dia akan membandingkan di sini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai neraka jahanam yang orang yang masuk ke dalamnya tidak hidup dan tidak mati. Dia akan diazab, begitu mau mati dihidupkan lagi. Begitu terus berulang-ulang. Maka ini kemudian yang dikatakan oleh tukang sihir kepada Fir'aun, kamu azab pun cuma satu kali, sementara azab Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang yang tidak ada habisnya. Maka kami memilih azabmu saja. Tidak apa-apa kau azab kami, kemudian kami tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kami bersamamu dan kami diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam yang tidak ada habis-habisnya, yang kemudian ribuan kali, mungkin miliaran kali, sampai tidak ada waktu yang ditentukan illa masya Allah,
sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada. Mereka kemudian di dalamnya kekal selama-lamanya, tidak hidup dan tidak mati, antara hidup dan mati, antara sakit dan sakit dan sakit, kesakitan-kesakitan yang kemudian menimpa penghuni neraka. Dikatakan penghuni neraka sampai meminta untuk sekali dibunuh. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Sehingga mereka kemudian kepada malaikat, wahai malaikat, tolong beritahu Tuhanmu sekali dibunuh saja kami, sekali dimatikan. Maka malaikat mengatakan qala innakum makithun, tidak, kalian akan tetap begitu di sini selama-lamanya. Tidak akan pernah ada ujungnya azab tersebut. Sebagaimana kaum muslimin yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ada ujungnya nikmat itu. Kenikmatan tidak ada ujungnya, bahkan terus bertambah. Begitu pula azab yang dirasakan oleh penghuni neraka juga tidak akan ujungnya, dan jangankan ada ujungnya, menurun saja tidak. Maka dia terus bertambah, wala yukhaffafu min adzabiha, dan tidak akan pernah dikurangi azabnya. Wal iyadzubillah. Maka hendaknya kita kemudian membaca-baca kesimpulan yang dikatakan oleh tukang sihir ini. Pelajaran yang paling besar adalah mereka kemudian merelakan dunia ini, bahkan nyawanya kemudian dia relakan untuk kemudian mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini bukan kematian yang biasa ya, kematian yang menyakitkan, karena dipotong dulu tangan dan kakinya dan kemudian disalib sampai dia mati. Tetapi mereka lebih menerima itu ketimbang mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keimanan seperti keimanannya tukang sihir Fir'aun ini, yang kemudian beriman kepada Musa dan Rabbul Alamin, dan setelah itu dia membiarkan dirinya diazab dan dibunuh oleh Fir'aun sehingga mereka menjadi syuhada. Maka hari-hari ini, hari-hari terakhir, hari-hari akhir zaman ini memang banyak sekali ujian yang datang. Belum sekelas tukang sihir Fir'aun, belum, masih biasa, masih sesuatu yang mungkin tekanan-tekanan yang biasa. Tetapi memang perlu kesabaran, sehingga kita mungkin perlu membaca riwayat-riwayat orang-orang terdahulu, bagaimana mereka tetap tegar dalam agama Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, inna man kana qablakum yuda'ul minsyar fi ra'sihi. Ada orang-orang sebelum kalian dibelah, ditaruh di atas kepalanya itu gergaji, kemudian dibelah terbelah dua, dan ada yang kemudian ditaruh di belakangnya itu sisir dari besi yang dipanaskan, dan kemudian dipakai sisir itu untuk memisahkan daging dan tulangnya. Tetapi hal itu tidak menyebabkan mereka kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kemudian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan sekarang ini dari tekanan-tekanan musuh-musuh Islam adalah hal yang masih sedikit. Ada hal yang belum ada apa-apanya dengan orang-orang yang pernah mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya di zaman-zaman dahulu. Maka kita cuma perlu sabar sedikit, dan insya Allah setelah keburukan itu ada kebaikan. Dan itu selalu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setelah kaum muslimin ini berada dalam keterpurukan, maka dia akan setelah itu ada kebangkitan kembali bagi kaum muslimin.